الرحمن الرحيم بالنية لرضاء الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا ذرياتنا وأزواجنا بناتنا تلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين وفتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم إلى حضرة النبي عليه سيدنا الأوابي من يجعل فنحمد بالذي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا أحمد بن عبد الرحمن بن أبو بكر السيد محمد نواوي بن الأجابي رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Wirid Yasin Perumahan Pondok Pelangi. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Pondok Pelangi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali malam hari ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita bisa menjaga keistiqomahan kita, hadir dan duduk di majelis mulia, majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi dan menerima majelis kita ini dengan segala kekurangannya, menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat, juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan
kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa berita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar tergolong umatnya Nabi Muhammad yang kelak di hari kiamah benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kitab Lubabul Hadis kita malam hari ini memasuki bab yang keempat, fi fadilati sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi fadilatis sholati 'alan nabi, menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu apa sih? Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Karena sholawat itu ada sholawatnya Allah kepada Nabi, ada sholawatnya para malaikat kepada Nabi, dan ada sholawatnya umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah bersolawat ada dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 56. Insya Allah semuanya hafal ya, karena setiap pada majlis maulid ayat ini pasti dibaca. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat, malaikat-malaikatnya pun juga bersolawat kepada Nabi. Baru setelah Allah nyatakan bahwa Dia dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah kalian kepada Nabi dengan salam yang benar, dengan sebenar-benarnya salam. Ini ayat perintah bersolawat sekaligus bersalam kepada Nabi. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, beliau Imam Al-Qurtubi dalam menafsiri ayat ini, beliau jelaskan hadhil ayat ini
syarafullahi biha rasulahu alaihi salatu wassalam hayatahu wa mautahu. Ayat di mana Allah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik saat beliau masih hidup maupun saat beliau sudah meninggal. Wa tahhara biha su'a fi'li man istashaba fi jabhatihi fikratusu. Dan lewat ayat ini Allah membersihkan keburukan perilaku orang-orang yang dalam pikirannya itu selalu ada pikiran buruk kepada Nabi. Entah pikiran buruk melihat istri Nabi yang begitu banyak, ada itu. Ya, apalagi mereka yang tidak beriman, yang bukan muslim, itu terkadang dijadikan bahan olok-olokan oleh mereka kepada Nabi. Nabi ini kan istrinya banyak, tapi itu hanya berlaku untuk beliau, tidak berlaku untuk umatnya. Atau perkara-perkara yang lain. Nah, Allah turunkan ayat ini untuk menyatakan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasulnya, itu selalu bersolawat kepada Nabi. Sehingga makhluk ciptaannya Allah itu pun sudah sangat seharusnya memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi sebagaimana Allah yang selalu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Wassalatu minallah, arti sholawatnya Allah kepada Nabi bukan kok lalu Allah membaca sholawat untuk Nabi sebagaimana kita, itu bukan. Tapi kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi, arti sholawatnya Allah kepada Nabi ay rahmatuhu wa ridwanuh. Allah selalu merahmati dan meridhoi Nabi. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi, itu artinya Allah selalu merahmati dan meridhoi Nabi. Wa minal malaikah, dan arti malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi ay ad-du'a wal istighfar. Para malaikat ini selalu berdoa kepada Allah agar Nabi senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah, juga mendapatkan limpahan rahmat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua dosa serta kesalahannya diampuni. Ini jangan lalu diartikan Nabi itu punya dosa dan kesalahan. Nabi, ulama sepakat, mulai lahir sampai meninggal, khusus Nabi kita Muhammad ini bersifat maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa dan kesalahan. Beda selain Nabi kita Muhammad, bersifat maksumnya itu setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka tidak maksum. Sehingga ada cerita Nabi Musa menampar kaumnya Fir'aun sampai mati. Ada cerita Nabi Yunus merajuk melihat kaumnya yang begitu luar biasa menentangnya, merajuk dari berdakwah. Tapi kalau Nabi mulai lahir sampai meninggal
mahsyur. Arti malaikat mendoakan agar Allah ampuni dosa dan kesalahannya Nabi, itu artinya semoga Allah terus mengangkat derajatnya Nabi. Karena kalau kita mendoakan semoga si fulan diampuni dosanya, dan si fulan itu memang punya dosa, ya memang semoga diampuni dosanya. Tapi kalau seperti Rasulullah yang tidak punya dosa dan khilaf, bahasa semoga Allah mengampuninya, bahasa bahwa Allah telah mengampuni dosa di masa lalunya, itu artinya Allah terus mengangkat derajatnya. Jadi arti malaikat bersolawat ad-du'a wal istighfar. Bahwa malaikat mendoakan Nabi dan memohonkan ampun dalam pengertian semoga Allah terus mengangkat derajat Nabi. Wa minal ummah, dan arti sholawat umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, kita bersolawat. Itu artinya ad-du'a wa ta'zim li amrih. Kita mendoakan Nabi, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat takzimnya, rahmat agungnya kepada Nabi, dan juga wat ta'zim, kita bersolawat kepada Nabi, itu artinya kita mengagungkan li amri pada semua perintahnya Nabi. Kita bersolawat dengan arti mendoakan Nabi agar senantiasa mendapatkan limpahan rahmat takzimnya Allah, bukan berarti Nabi itu butuh doa kita, bukan. Karena diibaratkan bejana, ember, gelas, Nabi itu bejana yang sudah penuh air, gak butuh lagi kita isi air. Kalau nggak butuh, ngapain kita bersolawat untuknya? Ini kan tuduhan orang-orang yang anti solawat, nyalahkan orang solawat, kan begitu, memprovokasi, melakukan hasutan kepada umat yang awam bahwa solawat nggak perlu, apalagi solawatan, karena Nabi itu nggak perlu doamu. Nabi nggak perlu doamu. Ini karena salah dalam mengartikan kita bersolawat kepada Nabi itu diibaratkan Nabi sebuah bejana, gelas, ember yang penuh, sudah nggak butuh lagi kita isi air, tapi kita ngisi air berharap dapat loberan airnya Rasulullah, karena otomatis siapa yang dapat loberan air? Ketika sebuah gelas itu sudah penuh air, ya yang mau ngisi air di dalam gelas yang penuh itu. Kita bersolawat bukan kok berarti Nabi membutuhkan doa kita, tapi kita yang butuh loberan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, keberkahannya Allah lewat kita bersolawat kepada Nabi. Ya, ini arti sholawatnya Allah, apa tadi? Sholawatnya Allah kepada Nabi itu, Allah baru saja kok lupa, Allah selalu merahmati dan meridhoi Nabi. Sholawatnya malaikat kepada Nabi, malaikat berdoa agar Allah selalu mengangkat derajatnya Nabi. Sholawat kita kepada Nabi, kita berdoa agar Allah terus menganugerahkan rahmat takzimnya pada Nabi, juga kita mengagungkan memuliakan Nabi, yang lewat kita berdoa agar Allah terus menganugerahkan rahmat agungnya kepada Nabi, kita keloberan rahmatnya Allah, pertolongannya Allah,
kebaikan-kebaikannya Allah lewat kita bersolawat kepada Nabi. Paham ya? Jadi kalimat sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu artinya itu. Ya Allah, limpahkan rahmat ta'zimmu pada Tuhan kami Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah terus melimpahkan rahmat ta'zimnya kepada Nabi Muhammad. Redaksi sholawat apapun, yang pendek, yang sedang, yang panjang, itu intinya tadi minta pada Allah agar Allah terus melimpahkan rahmat-rahmat agungnya kepada Nabi, juga kita memuliakan Nabi. Yang lewat rahmat ta'zim inilah kelak di hari kiamat hanya Nabi yang diberi izin oleh Allah bisa mensyafaati manusia lain. Paham ya? Silakan redaksi sholawat apapun. Mau yang pendek, sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, silakan. Yang sedang, sholawat Tibil Qulub, sholawat Nuril Anwar, sholawat Tobibil Qalbi, sholawat Bushro, monggo. Yang agak panjang, Munjiat, Nariyah, Fatih, Fatih tergolong ya sedang bahkan pendek, ya, silakan. Niatkan apa? Mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, dalam kitab Lubabul Hadis ini, beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti menulis beberapa hadis, setiap bab 10 hadis ya, tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Hadis-hadis tersebut yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersolawat padaku sekali saja, entah sallallahu ala Muhammad, entah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, entah sholawat yang paling utama. Masih ingat sholawat apa yang paling utama? Sholawat Ibrahim. Itu sholawat yang paling utama. Sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang nazar, jika dikabulkan hajatnya akan membaca sholawat yang paling utama 100 kali, dan Allah kabulkan hajatnya, maka wajib dia melaksanakan nazarnya bersolawat Ibrahim 100 kali. Tak boleh diganti dengan solawat yang lain. Kecuali kalau nazarnya, jika Allah kabulkan hajatku, mungkin sakit gak kunjung sembuh, pengen sembuh, Allah kasih sembuh, dia nazarnya akan bersolawat pada Nabi 100 kali, tanpa menyebut sholawat yang paling utama, maka wajib dia melaksanakan nazarnya bersolawat kepada Nabi 100 kali dengan redaksi sholawat terserah. Pendek, sedang, atau campur-campur silahkan. Kata Nabi, orang bersolawat padaku sekali saja, maka sungguh Allah akan balas untuknya dengan 10 rahmat. Sekali saja. Entah sallallahu alaihi Muhammad, atau mungkin kita punya rutinan habis sholat fardu baca sholawat munjiat mungkin, atau sholawat nariyah. Ada buku khusus menjelaskan tentang keutamaan sholawat nariyah. Itu kalau rutin ngamalkan setiap habis sholat fardu 11 kali, khusus habis subuh 41 kali, maka Allah akan anugerahkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya nikmat dohir saja, tapi juga
nikmat batin. Hatinya akan dibuka oleh Allah, mukasyafah. Allah nampakkan padanya keajaiban alam semesta. Tapi rutin ya. Habis sholat fardu berapa? 11 kali. Khusus habis sholat subuh 41 kali. Rutinnya itu yang beratnya. Satu sholawat 10 rahmat. Makanya ulama menyimpulkan dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholawat. Ahli sholawat, Allah kasih kebaikan dunia akhirat. Lahirnya orang-orang besar, orang-orang terhormat, orang-orang mulia, itu dari keluarga yang ahli sholawat. Dari keluarga yang ahli sholawat. Ya. Rahmat bisa dohir, bisa batin. Sama. Rizki bisa dohir, bisa batin. Rizki, rahmat dohir, sehat, tubuh kita, lancar, usaha kita. Rizki, rahmat batin, semangat beribadah, sensitif, suka menangis kalau ingat dosa, selalu menerima kebaikan yang datang padanya dari siapapun. Itu rizki batin, Bapak. Ya, semangat ibadah bukan lagi menjadi beban tapi kebutuhan. Selalu rindu ibadah. Ibadah menjadi candu yang tak bisa dia tinggalkan. Itu juga rahmat. Ahli sholawat pasti Allah kasihkan banyak rahmat padanya, kebaikan-kebaikan padanya, entah yang sifatnya zahir maupun batin. Ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasyaru lahu bil jannah. Orang yang rutin Bapak Ibu, meskipun redaksinya ini tidak ada setiap hari, tapi guru-guru kita kalau menjelaskan hadis ini rutin tiap hari sholawat 1000 kali. Tidak akan mati dia sebelum dia melihat tempatnya kelak di surga. Masya Allah. Sebelum mati, entah lewat mimpi, entah setengah sadar, Allah akan tunjukkan padanya tempatnya di surga. Berapa kali? 1000 kali. Itu amaliyah para masyayikh ya. Masyhur masyayikh Lirboyo ya, itu mulai dari pendiri, pengasuh generasi pertama, ketiga, kedua dan seterusnya, sekarang keempat ya. Itu selalu berpesan pada santrinya, jangan kurang bersolawat pada Nabi sehari semalam 1000 kali. Dan yang diajarkan mas saya bukan solawat yang panjang-panjang. Solawat yang paling pendek yang disebut dengan solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad saja 1000 kali. Paling tak butuh waktu setengah jam, Pak. Dan sholawat itu satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Beda dengan selain sholawat. Sholat meskipun sah dalam pandangan syariat, belum tentu diterima oleh Allah. Puasa Ramadan juga begitu. Apalagi haji umroh. Yang kalau kita mau haji umroh mengadakan acara walimatus syafar itu jaga hati itu, kalau nggak punya ilmunya, nggak kuat imannya, itu susah. Ya, tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah. Meskipun saat membacanya banyak kekurangannya,
hatinya terkadang masih dicampuri dengan memamerkan sholawatnya kepada manusia lain. Bahkan dalam tafsir As-Soi, syarah dari kitab tafsir Jalalain itu, sampai beliau pengarang kitab tafsir Soi itu mengatakan walau qasoda riya'an anin nas, sebab kemuliaan dan keagungannya Rasulullah, orang bersolawat pada Rasulullah meskipun niatnya memang ada niat. Kalau tadi kan sesekali ya, niat memamerkan sholawat pada manusia lain tetap diterima oleh Allah. Jadi ibadah yang paling ringan, tidak harus punya wudhu, tidak harus menghadap kiblat, dimanapun boleh, asal tidak di tempat-tempat yang dilarang berzikir kepada Allah, dan pasti diterima oleh Allah. Adalah ibadah yang namanya sholat. Nabi katakan orang rutin tiap hari sholawat 1000 kali, nggak pernah kurang dari itu, rutin ya. Bukan kok habis dapat keterangan rutin hanya 3 hari maksimal, setelah itu nggak lagi, bukan, rutin. Maka tidak akan mati dia sebelum dia melihat tempatnya di surga. Alhamdulillah, kami amalkan ya. Yang biasa dampingi orang yang mau meninggal itu kan wajahnya macam-macam. Pak Imam pasti sering itu. Pasti kadang jumpai wajahnya menakutkan, nampak dari wajahnya kayak dia itu ketakutan luar biasa. Ingin lari dari sesuatu. Ada, tapi ada yang wajahnya senyum. Yang laki-laki lebih tampan, jauh lebih tampan dibanding saat hidupnya. Yang perempuan jauh lebih cantik dibanding saat hidupnya. Karena satu riwayat Nabi katakan untuk mereka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah meninggal mulia, di antaranya orang-orang yang ahli istiqomah ya, juga orang yang ahli sholawat, tidak kurang sholawatnya 1000 kali, itu Allah perintahkan malaikat untuk mendatanginya, lalu menunjukkan di telapak tangannya tempat di mana dia akan tinggal di tempat itu kelak di surga. Sehingga tersenyum, ingin segera bisa sampai di tempatnya tersebut. 1000 kali ya, 1000 kali istiqomahkan, rutinkan. Sambil jalan, naik motor, sholawat tidak masalah. Hatinya kosong, nggak masalah. Tentu yang terbaik di angan-angan maknanya berusaha menghadirkan Rasulullah saat kita bersolawat kepadanya dan saat kita menyebut namanya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Waman shalla alayya asyra sallallahu biha mi'ah. Waman shalla alayya mi'ah sallallahu biha alfa. Waman shalla alayya alfa lam tamsashun nar. Orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas dengan 10 rahmat. Orang yang bersolawat kepadaku 10 kali, otomatis dilipatkan 10. Maka Allah akan membalasnya dengan 100 rahmat. Orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 rahmat. Dan barang siapa yang rutin tiap hari bersolawat kepadaku 1000 kali, kecuali sebelum meninggal diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Dalam hadis ini Nabi katakan lam tamsashun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Artinya apa? Masuk surga tanpa lewat diazab di neraka.
Karena kelak di akhirat itu keadaan manusia, Bapak Ibu, ada yang masuk surga langsung tanpa lewat hisab, juga lewat azab. Ada yang masuk surga tapi dihisab dulu. Setelah dihisab beres, hasil hisabnya bagus, dibawa ke surga. Ada yang masuk surga tapi dihisab juga diazab. Ini orang-orang yang meninggal iman, dia sebelum mati masih membawa banyak dosa dan maksiat yang belum dia tobati. Maka dia dihisab, lalu diazab dulu di neraka. Setelah ibarat itu kotorannya sudah dibersihkan lewat dibakar dengan dahsyatnya api neraka, bersih, baru dibawa ke surga. Ada yang setelah dihisab masuk surga selamanya, masuk neraka selamanya di neraka. Siapa mereka? Mereka yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya, kalau yang masuk surga endingnya mereka meninggal dalam keadaan iman. Yang mampir dulu di neraka, transit dulu di neraka, meninggal masih membawa banyak dosa dan maksiat yang belum dia tobati. Paham ya? Yang dihisab dulu itu ada amal-amal yang perlu dihisab sebab tidak diselesaikan dulu ketika dia itu hidup di dunia. Amal baik itu ada yang tidak dihisab, yang sering dicontohkan guru-guru kita dikasih harta selalu kita belanjakan di jalan Allah, nggak dihisab itu. Kita punya mobil itu tiap hari digunakan untuk menuju kebaikan. Dibawa ke majelis, dibawa ke masjid untuk tumpangan jamaah yang ke majelis. Itu nggak dihisab itu. Tapi kalau mobil mulai beli sampai akhirnya ganti lagi, beli, ganti lagi, beli, ganti lagi, sama sekali tak pernah digunakan ke masjid, apalagi ke majelis, apalagi untuk tumpangan orang lain menuju majelis, menuju masjid. Ya, itu yang dihisab. Itu yang dihisab, ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang bisa masuk surga tanpa hisab. Minimal masuk surga tanpa transit di neraka. Amin Allahumma. Dan petunjuk Rasulullah di antara perkara yang menjadikan kita kelak di akhirat masuk surga tanpa transit di neraka adalah bersolawat kepada beliau. Berapa kali? Berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Itu ada YouTube-nya ya. Guru kami yang mulia Buya Anwar Mansur. Itu suatu ketika Ustadz Yusuf Mansur itu ke Lirboyo. Ya, setelah jalan-jalan ke Lirboyo, melihat Lirboyo yang Masya Allah luar biasa santrinya, bangunannya yang mulai dari saya mondok sampai sekarang nggak pernah berhenti bangun terus. Data statistik tahun ini itu 50.000 lebih santrinya. Itu Yusuf Mansur nanya, rahasianya apa? Ini Lirboyo rahasianya apa? Kok Masya Allah santrinya luar biasa. Masih ada YouTube-nya, Buya Anwar Mansur jawab, sholawat. Sholawat, lalu beliau mengijazahkan pada Yusuf Mansur, Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Jangan pernah kurang 1000 kali. Qabul hajat semua. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Terus sanadnya jelas, Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu 1000 kali itu kami nerima ijazah dari banyak guru. Dari Lirboyo, dari pesantren-pesantren yang sebelumnya kami belajar, itu juga mengijazahkan
Sholawat Jibril 1000 kali dalam sehari semalam. Gak sulit kok Pak. Kita sambil nyetir, sambil naik motor, pas berangkat kerja. Sallallahu alaihi Muhammad SAW. Kadang kita ini malu membawa piranti untuk beribadah. Tasbih malu ya. Tapi kita bangga membawa piranti yang lebih banyak kita gunakan untuk maksiatnya daripada ibadah. HP, oh bangga kita bawa HP. Tapi coba bapak-bapak tiba-tiba terus ke masjid selalu bawa tasbih. Nanti pun orang mandangnya aneh. Tapi kalau bawa HP enggak. Padahal kalau tasbih otomatis pasti untuk zikir. Kalau HP belum tentu. Belum tentu untuk kebaikan. Sholawat 1000 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya. Nabi bersabda, "Man nasya sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, artinya itu at-tarku amdan. Dia memang gak mau bersolawat, menyepelekan solawat. Maka sungguh umatku yang seperti itu faqad ahta'a tariqal jannah. Jalan menuju surganya salah. Orang yang lupa bersolawat artinya sengaja tidak mau bersolawat. Padahal itu ibadah ringan. Tidak dibutuhkan ikhlas. Bahkan meskipun dipamerkan pun diterima oleh Allah. Kita sepelekan, kita tinggalkan. Maka sungguh salah dia mencari jalan menuju surganya Allah. Andai kita belum terbuka hati untuk istiqomah bersolawat, tetap kita harus memuliakan ibadah solawat. Tak boleh kita remehkan, kita sepelekan. Sama, andai kita belum terbuka hati untuk rutin jamaah, jangan sepelekan jamaah. Jika perlu nangis ya Allah, kawan-kawan yang lain begitu semangat jamaah, kok aku berat sekali. Jika perlu nangis, jangan halah perkara sunnah saja kok, jangan. Gak bisa ke masjid, jamaah di rumah. Jamaah itu tidak harus di masjid. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alayya shalah. Nabi katakan, sungguh manusia yang paling layak mendapatkan syafaatku, yang paling layak dekat denganku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat padaku. Jadi derajat kita di sisi Rasulullah dekat apa jauh, kedudukan kita di sisi Rasulullah dekat apa jauh tergantung pada seberapa banyak kita bersolawat kepada Rasulullah. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, maka kedudukan kita di mata Rasulullah sangat dekat. Oh ya, aktsaruhum alayya salatan. Aktsaruhum ini sebagian guru kami memberikan penjelasan yang namanya banyak itu minimal 3. Karena itu kebaikan itu nanti dilipatkan menjadi 300. Jadi arti paling banyak jangan sampai kurang bersolawat pada Nabi 300 kali. Sehari semalam. Kalau kita sudah bersolawat minimal 300 kali pada Nabi sehari semalam, kita telah menunaikan haknya solawat. Ibarat kita dagang, kita sudah punya modal. Tentu dalam berdagang kita pengen dapat untung, betul nggak? Untungnya lewat apa? Jangan hanya 300. Tapi lebihkan dari 300 kali bersolawat kepada Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun katakan,
Salatukum alayya muhaqatun. Sholawat kalian padaku itu bisa melebur dosa-dosamu. Jadi sholawat itu manfaatnya banyak. Pelebur dosa, pengkabul hajat, pengangkat derajat, penolak bala. Pokoknya hajat dunia akhirat. Ya, membawa kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka. Sholawat. Banyak sholawat. Sholawat apapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'ah. Khusus di hari Jumat. Yang bersolawat padaku di hari Jumat arba'ina marrah 40 kali. 40 kali. Mahallahu dzunubahu kullah. Maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 kali rutin tiap hari Jumat. Kita mati tanpa membawa dosa sebab semua sudah diampuni oleh Allah, barokah sholawat. Kalau kita mati sudah nggak bawa dosa, apalagi yang mau dihisab? Maka kelak di hari kiamat kita akan masuk surga tanpa lewat hisab, apalagi lewat azab. Amin Allahumma. Wa qala ma min du'ain illa baina wa baina sama hijab. Nabi katakan doa itu antara doa dan langit ada hijab, ada penghalang. Dan tidak ada yang bisa membedah, merobek, menghancurkan penghalang itu kecuali bersolawat kepada Nabi. Maka kalau doa jangan langsung intinya. Tapi doa itu awali dengan hamdalah, sholawat, baru minta, kemudian tutup kembali hamdalah, sholawat. Sebab antara doa dan langit itu ada penghalang. Kalau penghalang ini tidak dibedah, penghalang ini tidak dibuka, maka doa kita akan dikembalikan ke kita. Tapi kalau kita hancurkan penghalang itu, maka doa kita akan naik ke langit sampai kepada Allah dalam pengertian diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah. Orang yang bersolawat tiap hari 100 kali. 100 kali saja ini. Tidak sampai 1000 kali. Tiap hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, Allah kabulkan 100 hajatnya, sab'ina minna li akhirati wa salasina minna li dunya. 100 itu 70 hajat akhiratnya. Akhirat itu mulai di alam kubur, kita punya hajat pengen selamat dari siksa kubur. Kita punya hajat pengen lancar menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kita punya hajat pengen mendapatkan nikmat, merasakan nikmat kubur. Nanti belum di hari kiamat, hajat kita di akhirat jauh lebih besar, lebih banyak dibanding hajat kita di dunia. Ahli sholawat 100 kali saja tiap hari rutin, Nabi katakan 100 hajatnya dikabul. 100 hajat itu hajat dunia, hajat akhirat. Pokoknya ahli sholawat itu Allah akan berikan kebaikan dunia akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang terakhir dalam bab ini Nabi sampaikan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Masya Allah, sholawat 1 kali. Ini kalau dalam Tambihul Ghafilin ada tambahan khalisan mukhlisan lillah. Sekali tapi ikhlas. Hatinya hudur, mendatangkan Rasul dalam hati dan pikirannya saat bersolawat. Sholawat yang berkualitas. Kalau tadi nggak berkualitas nggak apa-apa, tetap mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini kok sekali saja tapi berkualitas, dipahami maknanya,
bisa menghadirkan Rasulullah dalam hatinya, maka sekali sholawat yang seperti itu dia baca, Allah, malaikat-malaikatnya, kalau Allah akan memberi 20 rahmat, malaikat akan terus minta kepada Allah agar orang yang membaca sholawat hatinya ikhlas karena Allah, mukhlisan berupaya, sebab sholawat itu dia menjadi hamba yang bertakwa, semua perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Allah memberikan 20 rahmat. Setiap satu sholawatnya, malaikat terus berdoa, ya Allah kasih si fulan 20 rahmatmu, kasih si fulan 20 rahmatmu. Dan dia tidak akan mati sebelum dia bergembira karena telah melihat tempatnya di surga. Masya Allah. Amin Allahumma. Berbanyak sholawat. Syukur istiqomah 1000 kali. Dimaklum orang awam nggak bisa 1000 kali itu hudur. Tapi entah 1, 2, 3 kali dalam sholawat kita 1000 kali. Usahakan khalisan mukhlisan lillah. Maka dunia akhirat Allah akan muliakan kita. Dan saat kita meninggal sudah melihat tempat kita di surga, meninggal dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan bahagia, husnul khatimah. Amin amin Allahumma. Selesai bab sholawat, 10 hadis. Bab yang kelima nanti menjelaskan tentang keutamaan iman. Mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya tuh. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada? Ada? Enggak ada, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jama'ana hadza jam'an marhuma. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah warzuqna husnal khatimah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangi keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik, merawat dan menyayangi kami di saat kami masih kecil. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa keluarga kami, saudara-saudari kami. Terkhusus ampuni dosa hamba-hambamu yang nama-namanya disebut di majlis yang mulia ini. Ya Allah, lapang luaskan alam kuburnya. Ya Allah, lapang luaskan alam kuburnya. Jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surgamu. Bukan menjadi jurang dari jurang-jurang nerakamu. Zat yang maha memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh hambanya. Kami mohon ya Allah, kasih sayangi mereka di alam kuburnya dengan rahmat dan nikmat-Mu. Jangan Engkau azab, jangan Engkau siksa mereka di alam kuburnya. Jangan azab kami juga ya Allah dengan siksa kuburmu dan siksa neraka-Mu. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.